Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang bakal ngejelasin sambungan hadis kemarin dan yang sekarang bakal ngejelasin dari hadis 11 sampai 20. Yang pertama hadis ke-11 tentang tinggalkan syubhat atau keraguan-raguan. An Nabi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raihanati radhiyallahu ta'ala anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis di atas menjelaskan yang pertama tentang meninggalkan syubhat dan mengambil yang halal akan melahirkan sikap waro. Yang kedua, keluar dari ikhtilaf ulama lebih utama karena hal tersebut lebih terhindar dari perbuatan syubhat, khususnya jika di antara pendapat mereka tidak ada yang dapat dikuatkan. Yang ketiga, jika keraguan bertentangan dengan keyakinan, maka keyakinan yang diambil. Dan juga masih banyak faedah-faedah tentang hadis yang ke-11. Selanjutnya hadis yang ke-12 yaitu tentang meninggalkan yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis di atas menjelaskan yang pertama termasuk sifat-sifat orang muslim adalah dia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang mulai mulia serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah. Dan yang kedua tentang pendidikan bagi diri dan perawatannya dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di dalamnya. Dan yang ketiga menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah kesia-siaan dan merupakan pertanda kelemahan iman. Dan juga masih banyak lagi faedah-faedah dari hadis yang ke-12 tentunya. Dan yang seterusnya tentang hadis yang ke-13 yang membahas tentang mencintai milik orang lain seperti mencintai miliknya sendiri. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis di atas, faedah hadis di atas yang pertama, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu jiwa. Jika dia mencintai saudaranya, maka seakan-akan dia mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, menjauhkan perbuatan hasad atau iri dengki dan bahwa hal tersebut bertentangan dengan kesempurnaan iman. Dan yang ketiga, iman dapat bertambah dan berkurang, bertambah dan dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hadis yang ke-14 tentang larangan berzina dan membunuh dan murtad. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalasin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah rawahul Bukhari wa Muslimun. Faedah hadis di atas yang pertama, tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin kecuali dengan 3 sebab, yaitu zina, muhson atau orang yang sudah menikah, dan yang ketiga membunuh manusia dengan sengaja dan meninggalkan agamanya atau murtad dan yang berpisah dari jamaah kaum muslimin. Yang kedua, Islam sangat menjaga kehormatan, nyawa dan agama dengan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang mengganggunya seperti dengan melakukan zina, pembunuhan, dan murtad. Dan yang terakhir, sesungguhnya agama yang disepakati adalah yang dipegang oleh jamaah kaum muslimin, maka wajib dijaga dan tidak boleh keluar darinya. Selanjutnya adalah hadis yang ke-15 yang membahas tentang berkata baik dan atau lebih baik diam. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis di atas menjelaskan tentang yang pertama, iman terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, Islam menyerukan kepada sesuatu yang tidak dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di kalangan individu masyarakat muslim. Dan yang terakhir termasuk kesempurnaan iman adalah perkataan yang baik dan diam dari selainnya. Dan yang selanjutnya yaitu hadis ke-16 yang membahas tentang jangan mudah marah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Hadis di atas menjelaskan tentang yang pertama, anjuran bagi setiap muslim untuk memberikan nasihat dan mengenal perbuatan-perbuatan kebajikan, menambah wawasan
ilmu yang bermanfaat serta memberikan nasihat yang baik. Dan yang kedua, larang amarah. Dan yang terakhir, dianjurkan untuk mengulangi pembicaraan hingga pendengar menyadari pentingnya dan kedudukannya. Dan selanjutnya membahas hadis yang ke-17 yang membahas tentang berbuat baik dan dalam segala urusan. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhata wa lihidda ahadukum syafratahu wal yurida bihatahu. Rahu Muslimun. Hadis di atas menjelaskan tentang yang pertama, syariat Islam menuntut perbuatan ihsan kepada setiap makhluk, termasuk diantaranya adalah hewan. Dan yang kedua, tidak boleh menyiksa dan merusak tubuh sebagai sasaran dan tujuan. Tidak juga boleh menyayat-nyayat orang yang dihukum, kisos. Dan yang terakhir yaitu termasuk ihsan juga berbuat baik terhadap hewan ternak dan balas kasih terhadapnya. Tidak boleh membawaninya di luar kemampuannya serta tidak menyiksanya saat membelinya. Dan selanjutnya hadis yang ke-18 yang menjelaskan tentang segera lakukan kebaikan. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'as sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi qala haditsun hasanun wa fi ba'dhin nuskhi hasanun sahihun. Hadis di atas menjelaskan yang pertama yaitu tentang takwa kepada Allah merupakan kewajiban setiap muslim dan dia merupakan asas diterimanya amal soleh. Dan yang kedua yaitu bersegera melakukan ketaatan setelah keburukan secara langsung karena kebaikan akan menghapus keburukan. Dan yang terakhir bersungguh-sungguh menghias diri dan dengan akhlak yang mulia. Selanjutnya tentang hadis yang ke-19 yang menjelaskan tentang wasiat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqdam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahihun wa fi riwayati Tirmizi ihfazillah tajidhu amamaka wa ta'arraf ila Allah firraha ya'rifka fi shiddah wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa alam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Hadis di atas membahas tentang yang pertama yaitu perhatian Rasulullah SAW dalam mengarahkan umatnya serta menyiapkan generasi mukmin idaman. Yang kedua yaitu termasuk ada pengajaran adalah menarik perhatian pelajar agar timbul keinginannya terhadap pengetahuan sehingga hal tersebut lebih terkesan dalam dirinya. Dan yang terakhir, siapa yang konsekuen melaksanakan perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan menjaganya di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir yaitu hadis yang ke-20 yang membahas tentang anjuran memiliki rasa malu. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rahul Bukhari. Hadis di atas menjelaskan tentang yang pertama, malu merupakan tema yang telah disepakati oleh para nabi dan tidak terhapus ajarannya. Dan yang kedua, jika seseorang telah meninggalkan rasa malu, maka jangan harap lagi kebaikan darinya sedikit pun. Dan yang ketiga yang terakhir, malu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu bermuara kepada kebaikan. Siapa yang banyak malunya lebih banyak kebaikannya, dan siapa yang sedikit rasa malunya semakin sedikit kebaikannya. Mungkin cukup itu untuk pertemuan di video ini dari penjelasan hadis dari hadis ke-11 di kitab Arba'in sampai hadis yang ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.